Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Silvi Sufiah dari kelas 4 Manajemen. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang desain produk. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk ke materinya. Oke, sekarang tentang pengertian desain produk. Di sini saya mengambil pengertian desain produk dari beberapa para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Menurut Stanton, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Nah, ini sekarang atribut produk. Saya di sini juga mengambil dari beberapa ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, atribut produk itu adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Sedangkan menurut Fandi Jiptono, atribut produk itu adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi atribut produk itu meliputi seperti merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Nah, sekarang merek. Merek menurut Kotler adalah nama, istilah, simbol, atau lambang dengan warna gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Nah, merek juga mempunyai tujuan. Apa sih tujuan merek tersebut? Nah, tujuan merek itu adanya sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Oke, sekarang kemasan ya. Nah, kalau kemasan atau yang disebut packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Nah, sekarang pembelian label. Menurut Kotler, label juga adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Label ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengidentifikasi produk atau merek, menentukan kelas produk, menjelaskan produk, dan memproduksikan produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen. Akan manfaat produk itu mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Nah, perencana produk itu harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu 1. Tingkat paling dasar. Tingkat paling dasar adalah produk inti yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Contohnya seperti, apa sih yang sebenarnya dibeli oleh pembeli? Nah, kedua, tingkat produk aktual. Nah, perencana produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat, mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Yang ketiga, tingkat produk tambahan. Perencana produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Oke, sekarang kita next. Nah, sekarang klasifikasi produk. Produk konsumen atau yang disebut konsumen produk. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi. Nah, produk sehari-hari itu adalah produk dan jasa konsumen yang pembelinya sering, seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan dan usaha minimalnya ya. Nah, sekarang produk sehari-hari itu dibagi menjadi 3. 1. Produk kebutuhan pokok, produk impuls, produk keadaan darurat. Nah, yang kedua, produk shopping. Nah, produk shopping itu adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Produk shopping itu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Produk shopping homogen, 2. Produk shopping heterogen. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang strategi pengenalan produk baru. Strategi produk baru ini ada 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu 1. Menarik pasar,
atau marketful. Jadi menurut pandangan ini kita harus membuat apa yang dapat dijual. Produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Nah, yang kedua, mendorong teknologi atau yang disebut teknologi push. Nah, pendekatan ini menyarankan bahwa kita harus menjual apa yang Anda dapat buat. Dengan demikian, produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Ini itu merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. 3. Antarfungsional atau interfungsional in nature. Nah, dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Nah, sekarang desain produk. Maksud saya desain merek. Nah, desain merek ini ada merek dapat yang menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu 1. Atribut. Merek pertama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. 2. Manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. 3. Nilai. Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Kepribadian merek juga menggambarkan kepribadian. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pelayanan. Pelayanan di sini, kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis dan informasi bagi konsumen. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih presentasi saya di dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang disengaja atau yang tidak disengaja, karena saya masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih.